Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helman dari Prodi Manajemen. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, yaitu dengan berjudul Analisis PT Telkom Indonesia, mata kuliah Manajemen Investasi. PT Telekomunikasi Indonesia, yang lebih dikenal dengan Telkom, adalah penyedia layanan komunikasi terkemuka di Indonesia dengan sejarah panjang. Perjalanan Telkom dapat dibagi menjadi 3 era yang masing-masing memiliki karakteristik unik. Secara umum, Telkom dapat dilihat dalam 3 periode. Pertama, sebagai badan pemerintah yang bertugas menyelenggarakan layanan komunikasi. Kedua, sebagai badan usaha milik negara atau persero. Dan ketiga, sebagai perusahaan publik. Dengan pertimbangan efisiensi dan untuk memberikan peluang bisnis yang lebih besar, Telkom diubah menjadi persero. Bentuk hukum persero ini memungkinkan Telkom untuk lebih fleksibel dan gesit dalam beroperasi. Selain itu, keterlibatan pemerintah dalam penyediaan dana untuk pembangunan sektor telekomunikasi pun berkurang. Analisis ini bertujuan untuk menilai kondisi keuangan serta prospek masa depannya, memberikan wawasan tentang faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi kinerja perusahaan. Analisis ini mencakup penilaian komprehensif terhadap kinerja keuangan PT Telkom Indonesia, pemahaman tentang kondisi industri, dan memberikan rekomendasi investasi berdasarkan hasil analisis tersebut. Untuk sumber data, laporan keuangan, yaitu pengumpulan laporan keuangan tahunan PT Telkom Indonesia untuk 3 tahun terakhir, yaitu 2020, 2021, dan 2022, serta laporan keuangan kuartalan terbaru atau Q1 2023. Laporan ini diperoleh dari situs resmi Perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Untuk publikasi berita, mengumpulkan berita dan publikasi terkini yang relevan dengan PT Telkom Indonesia dari sumber-sumber media ekonomi terkemuka untuk mendapatkan informasi terkini mengenai perkembangan perusahaan. Selanjutnya, untuk analisis laporan laba rugi. Pendapatan dan laba PT Telkom Indonesia dievaluasi untuk 3 tahun terakhir. Perusahaan menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan dari Rp 14,44 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 20,22 triliun pada tahun 2021 dan mencapai Rp 31,81 triliun pada tahun 2022. Laba bersih perusahaan juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dari Rp 15,52 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp 24,76 triliun pada tahun 2021 dan mencapai Rp 20,75 triliun pada tahun 2022. Pertumbuhan laba ini menunjukkan efisiensi operasional yang baik dan kemampuan PT Telkom Indonesia dalam mengelola biaya serta meningkatkan profitabilitas. Untuk analisis neracanya sendiri, yaitu total aset PT Telkom Indonesia terus meningkat selama 3 tahun terakhir dari 130,480 triliun pada tahun 2020 menjadi 275,192 triliun pada tahun 2021 dan mencapai 280,042 triliun pada tahun 2022. Peningkatan ini mencerminkan ekspansi bisnis yang berkelanjutan dan investasi strategis perusahaan. Total kewajiban juga mengalami peningkatan dari 125,930 triliun pada tahun 2020 menjadi 129,258. Hal ini menunjukkan struktur modal yang kuat dan kemampuan ASI dalam mempertahankan posisi keuangan yang solid. Untuk analisis arus kas. Arus kas koperasi
ASI menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas positif dengan arus kas operasi sebesar 65,32 triliun pada tahun 2020 meningkat menjadi 68,35 triliun pada tahun 2021 dan mencapai 73,37 triliun pada tahun 2022. Arus kas ini menunjukkan likuiditas yang baik dan efisiensi dalam operasi perusahaan. Arus kas investasi menunjukkan pengeluaran yang signifikan untuk investasi strategis dengan arus kas investasi sebesar 35,26 triliun pada tahun 2020 sampai 37,70 triliun pada tahun 2021 dan 39,90 triliun pada tahun 2022. Meskipun terdapat pengeluaran besar untuk investasi, hal ini diimbangi oleh arus kas operasi yang kuat. Untuk rasio keuangan, rasio likuiditas yaitu 268,954. Untuk rasio profitabilitas yaitu 22,70%. Untuk rasio solvabilitas yaitu 32,7, dan yang keempat rasio pasar yaitu 11,97. Untuk analisis industri, sosial dan demografi, perubahan dalam struktur populasi, urbanisasi, dan perilaku konsumen terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua, teknologi. Perkembangan teknologi dalam industri telekomunikasi seperti jaringan 5G, Internet of Things, dan kecerdasan buatan atau AI. Dan yang ketiga, makroekonomi. Kondisi ekonomi Indonesia seperti pertumbuhan GDP, tingkat inflasi, tingkat pengangguran, dan nilai tukar rupiah. Untuk evaluasi manajemen PT Telkom Indonesia berfokus pada efisiensi operasional, inovasi produk, dan pengembangan sumber daya manusia. Kebijakan manajemen yang berfokus pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR juga telah membantu dalam membangun reputasi positif di mata konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Program ini mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat. Untuk keunggulan kompetitif, Telkom sebagai perusahaan teknologi informasi, penyedia jasa hingga jaringan telekomunikasi tanah air melakukan perubahan substansial, yaitu transformasi bisnis. Di sektor teknologi, PT Telkom Indonesia berupaya terbaru yang sesuai dengan kebutuhan pasar Indonesia. Di sektor jasa keuangan, PT Telkom Indonesia terus mengembangkan produk dan layanan yang inovatif untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang beragam. Produk yang telah tersebar dan digunakan oleh seluruh masyarakat yaitu jaringan Telkomsel, IndiHome, dan sebagainya. Untuk risiko bisnis, risiko finansial termasuk risiko likuiditas, risiko kredit, dan risiko pasar. PT Telkom Indonesia mengelola risiko likuiditas dengan memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Risiko kredit dikelola dengan evaluasi kredit yang ketat dan diverifikasi portofolio pembiayaan. Risiko pasar yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan suku bunga dihadapi dengan strategi lindung nilai dan manajemen risiko yang proaktif. Untuk valuasi perusahaan, rasio adalah rasio yang mengukur harga saham perusahaan relatif terhadap laba bersih per saham. Rasio ini sering digunakan untuk menilai apakah suatu saham dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya.